Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NIM 8086237. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Pertama, pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kuret yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dua dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kurikulum dipakai dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang dalam konteksnya di kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tingkat sekolah, apapun yang terjadi, tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik, karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus terhadap segala usaha pada praktek belajar mengajar atau PBM. Yang selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum. Dalam proses administrasi kurikulum ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu proses atau pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari jauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang sederhana pun, apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, dan gurunya rendah sukma, maka hasil dari isi kurikulum itu akan jauh lebih baik. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, antaranya adalah pertama adalah pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Tiga adalah kemampuan anak menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 2 proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Yang pertama, pedoman kurikulum, yaitu meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran rasional, bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi, bahan pelajaran. Kedua, silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci
yang diberikan yakni skop atau ruang lingkup dan urutan penyajiannya. 3 yaitu desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran, organisasi bahan dan strategi instruksional. Kedua, pedoman instruksional. Pedoman instruksional ini diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkan sebagai pelajaran dalam kelas. Dengan demikian, apa yang diajarkan benar-benar bersumber dan berpedoman kepada kurikulum. Yang keempat yaitu evaluasi. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbullah kegairahan bagi belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari kurikulum. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar yang baik. Berikut ini adalah peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementer, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua yaitu adapter. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu developer. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang keempat, peran guru yaitu researcher. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Dalam pelaksanaan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Baiklah, demikian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.